Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 127, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Muda Hersa, dia adalah Aiden Enzo, orang yang memukul kakakmu, dan dia kebetulan datang ke pesta hari ini. Apakah menurutmu kamu dapat menemukan beberapa orang untuk memberinya pelajaran? Gabriel Ruiz mengipasi api dan melihat ke Aiden Enzo tidak jauh, kebencian di matanya tidak bisa disembunyikan untuk waktu yang lama, dan dia berkata, selain itu, dia juga menjadi batu sandungan untuk kerja sama kita kali ini. Selama dia tidak jatuh, itu akan sulit untuk kerjasama kita untuk melanjutkan. Landen Hersa mengangguk diam-diam, dan telah memalingkan muka dari punggung Anggun Vivian Low pindah ke Aiden Enzo, yang tersenyum. Apakah ini orangnya? Setelah memukuli saudara laki-laki saya yang terkasih, saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus membencinya atau berterima kasih padanya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki pusat kekuatan keluarga Hersa dan secara resmi berpartisipasi dalam persaingan dengan Jurgo Hersa untuk mendapatkan kepala keluarga. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Landen Hersa tentang masalah ini, tetapi dari sudut pandang orang luar, seringai samar muncul di wajah Landen Hersa, yang selalu tenang dan bermartabat. Teman wanita di samping Gabriel Ruiz terus menatap Landen Hersa dengan matanya. Ada tampilan terpesona di mata. Gabriel Ruiz juga diam-diam menatap wanita itu. Jadi, pada saat ini, wanita itu melangkah maju dan meraih lengan Landen Hersa, dan berkata dengan manis, Tuan Muda Hersa, atas kerjasama kita, Anda harus membereskan bocah itu dengan baik. Dia sangat sombong, dan dia mengancamnya saat itu. Apa? Landen Hersa sedikit mengernyit, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia berkata bahwa selama orang-orang dari keluarga Hersa berani melangkah ke Sanjiang, dia akan mematahkan kaki mereka. Wanita di sebelah Gabriel Ruiz benar-benar licik. Trik ini dimainkan dengan cara yang dalam. Itu hanya tuduhan palsu. Landen Hersa menyesap anggur merah lagi, dan berkata dengan santai, ini pertama kalinya saya mendengar tentang mengancam keluarga Hersa. Ini menarik. Petik 2. Itu gila. Hati Landen Hersa penuh dengan kedinginan, di matanya, sampah seperti Aiden Enzo sudah mati. Gabriel Ruiz memandang Landen Hersa dengan sangat gugup, tujuannya malam ini sangat sederhana, untuk merobek kulit harimau keluarga Hersa dan dengan kejam menekan Aiden Enzo yang sombong itu. Bagaimanapun, dia tidak muncul, hanya duduk dan menonton pertunjukan. Selain itu, dia juga bisa melihat bahwa Tuan Muda Hersa mungkin tergoda oleh Vivian Low, sorot matanya tadi sudah menjelaskan masalahnya. Tuan Muda Hersa, apakah kita ingin pergi ke sana sekarang? Gabriel Ruiz bertanya dengan suara rendah. Landen Hersa mengocok anggur merah di gelas, dan berkata dengan ringan, tunggu sebentar, bukankah kamu mengatakan bahwa ada tamu istimewa di pesta makan malam hari ini? Saya ingin melihat dulu. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya muncul di aula, dan dalam sekejap, tatapan main-main muncul di matanya. Pevita Lehnar berjalan anggun menuju Aiden Enzo dengan wajah dingin. Aku tidak berharap bertemu dengannya di sini. Ini sangat menarik. Setelah selesai berbicara, Landen Hersa meletakkan gelas anggurnya dan berjalan langsung menuju Aiden Enzo. Tepat pada saat ini, Pevita Lehnar berdiri di samping Aiden Enzo, mendongak dan melihat Landen Hersa, dan mencibir, saya tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di sini. Aiden Enzo, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Anda masuk masalah. Aiden Enzo mencicipi anggur merah dengan penuh minat, dia bertanya, siapa? Apa masalahnya? Putra kedua dari keluarga Hersa, Landen Hersa, kamu mengalahkan adik laki-laki Jurgo Hersa itu saat itu. Pevita Lehnar memeluk dadanya, ekspresinya datar. Hah? Aiden Enzo juga melihat sekelompok orang datang, menatap Pevita Lehnar lagi, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu merasa aku dalam masalah? Dengan senyum di wajahnya, Landen Hersa berjalan tanpa tergesa-gesa, terlihat sangat murah hati, dia adalah anak dari keluarga besar. Dia hanya memiliki Aiden Enzo di matanya saat ini.
Sebagian besar orang yang hadir adalah elit. Secara alami, mereka melihat gerakan di sini. Banyak orang mengenali identitas Landen Hersa dalam sekejap. Rasanya seperti terbangun dari mimpi. Mengapa mereka tidak memperhatikan dia saja sekarang? Ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Hersa di ibu kota. Dialah yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Dikatakan bahwa tuan muda tertua dari keluarga Hersa pergi ke luar negeri untuk pemulihan, dan baru kemudian tuan muda kedua dari keluarga Hersa memiliki kesempatan untuk berlatih di tingkat yang lebih rendah. Banyak orang mulai perlahan pindah ke posisi Aiden Enzo dan Landen Hersa. Landen Hersa memandang Aiden Enzo dengan tenang seperti ini, yang membuat Aiden Enzo sedikit malu ada apa dengan pria ini. Landen Hersa berjalan ke arah Aiden Enzo, mengulurkan tangannya dengan ramah, mengangguk dan sedikit tersenyum. "Halo, senang bertemu denganmu, namaku Landen Hersa." Landen Hersa mengangguk dan berkata, "Tepat sekali. Lalu mengapa kamu bahagia?" Aiden Enzo bertanya balik. Begitu ucapan ini keluar, Landen Hersa tertegun sejenak, dan Gabriel Ruiz serta yang lainnya di belakangnya juga tertegun sejenak. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di sini, tetapi dapat dilihat bahwa tuan muda dari keluarga Hersa di ibu kota memiliki beberapa konflik dengan Aiden Enzo. Suasananya agak memalukan. Dapat dikatakan bahwa Aiden Enzo tidak memberikan wajah apapun kepada Landen Hersa. Pihak lain tidak dapat melanjutkan hanya dengan satu kalimat. Landen Hersa hanya bisa tertawa beberapa kali, dengan senyum tipis di sudut matanya, memancarkan suasana yang murah hati dan halus, dan berkata, "Tuan Enzo benar-benar tahu bagaimana bercanda. Saya mendengar tentang saudara laki-laki saya terakhir kali. Itu salahnya dulu, saya di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Enzo atas namanya." Aiden Enzo sedikit mengernyit, dia tidak menyangka Landen Hersa begitu tenang dan murah hati. Tapi Aiden Enzo bukan orang bodoh. Secara alami, tidak mungkin dibodohi oleh Landen Hersa hanya dalam 2 atau 3 kalimat. Landen Hersa tersenyum, dan terus berkata dengan ringan, "Tuan Enzo, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu, berapa banyak minuman yang akan Anda minum dengan saya." Aiden Enzo menatapnya, matanya penuh dengan rasa dingin, dan dia sama sekali tidak menyukai sama sekali, karena dia merasa bahwa Landen Hersa memandangnya dengan aneh, meskipun dia secara dangkal murah hati, tetapi rasa dingin yang dalam di mata itu adalah tersembunyi sangat dalam. Aiden Enzo benci diperas oleh orang lain, terutama saat Landen Hersa mengangkat wajahnya begitu tinggi sehingga orang lain harus menurut. Tidak peduli bagaimana dia memandang Landen Hersa, dia merasa bahwa orang ini adalah serangga yang membuat orang jijik tak tertahankan. Apalagi, wajah tersenyum Landen Hersa membuat Aiden Enzo merasa sangat tidak nyaman. Senyum ini terlalu palsu. "Maaf, kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain. Mengapa aku harus menyetujui permintaanmu? Selain itu, menurutku kamu sangat tidak ramah. Kamu tersenyum di permukaan, tetapi sebenarnya hatimu sangat gelap." Aiden Enzo menusuknya tanpa ampun. "Atau, apakah saya merasa salah? Oh, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu mengapa Tuan Enzo begitu tidak bahagia. Saya ingin minum dengan Tuan Enzo, tapi sepertinya Tuan Enzo akan menolak." Landen Hersa tidak menunjukkan perubahan suasana hati karena penolakan Aiden Enzo, seolah-olah dia sudah tahu bahwa pihak lain akan menolak. Pevita Lehnar yang berada di samping berkata sangat tidak puas saat ini, "Oh, saya berkata putra kedua dari keluarga Hersa, mengapa saya merasa Anda berbicara dengan cara yang aneh hari ini? Apa yang ingin Anda lakukan?" Landen Hersa memandang Pevita Lehnar, putri tertua dari kamar keempat keluarga Lehnar. Tanpa diduga, dia akan berada di kota Sangjiang. Dia berkata dengan senyum tipis, "Nona Pevita, ini masalah pribadi antara saya dan Tuan Enzo. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan Nona Pevita, kan? Di masa lalu, dia juga mengejar Pevita Lehnar. Kamu." Pevita Lehnar sedikit mengernyit. Landen Hersa melanjutkan, "Saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan Paman Ruon jika dia tahu Nona Pevita ada di kota Sangjiang." Pevita Lehnar adalah putri tertua dari kamar keempat keluarga Lehnar. Tapi orang yang ditinggalkan sama sekali bukan kelas menengah keluarga Lehnar, jadi Landen Hersa tentu saja tidak takut pada Pevita Lehnar. Sekarang, Pevita Lehnar tidak senang, dan berkata, "Landen Hersa, bukan terserah kamu untuk menjagaku, Pevita Lehnar." Aiden Enzo melihat keduanya bertengkar, dan dia mengerti Pevita Lehnar di dalam hatinya, ratu berkaki, tanpa diduga dan kenali keluarga Hersa. Landen Hersa tidak terus terlibat dalam topik ini. Dia memandang Aiden Enzo dan berkata,
hari ini saya hanya ingin mengenal Aiden Enzo. Ngomong-ngomong, biarkan Direktur Vivian mengenalnya lebih baik. Saya pikir mungkin ada beberapa masalah kerja sama antara saya dan Direktur Vivian. Ketika Landen Hersa mengatakan ini, dia mengangguk dan bersulang untuk Vivian Low dengan sopan. Vivian Low hanya tersenyum ringan. Sambil memegang gelas anggur merah, Aiden Enzo berdiri diam di samping, dengan senyum tipis yang perlahan muncul di wajahnya. Hanya dari ekspresinya saja, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkan Aiden Enzo saat ini. Tapi Vivian Low di samping tahu bahwa Aiden Enzo menahan ide buruk, atau Landen Hersa dalam masalah. Retak, retak, retak. Tiba-tiba ada tepuk tangan di aula, Aiden Enzo meletakkan gelas anggur merahnya, dan tiba-tiba bertepuk tangan. Semua orang menatapnya bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tidak apa-apa untuk mengenal saya, dan itu sangat sederhana. Saya ingat saya memberitahu Jurgo Hersa terakhir kali bahwa selama orang-orang dari keluarga Hersa muncul di depan saya pasti akan mengajari mereka menjadi orang baik. Sayangnya, kamu adalah orang pertama yang memverifikasi kata-kata orang ini. Sambil bertepuk tangan, Aiden Enzo perlahan berjalan ke arah Landen Hersa, menatap dingin ke matanya, dan berkata dengan nada dingin, "Maaf. Tuan muda kedua Hersa, apa yang baru saja kamu katakan membuatku sangat tidak nyaman, yaitu, saya tidak bisa mentolerir pasir di mata saya." Bagaimanapun, keluarga Hersa menjadi terlalu sombong dan sombong. Melihat Aiden Enzo seperti ini, Landen Hersa tiba-tiba merasa bahwa yang berdiri di depannya bukanlah manusia, melainkan serigala. Seluruh tubuhnya diselimuti hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudut mulutnya sedikit bergetar, tetapi dia tetap mempertahankan kesombongannya, dan berkata dengan senyum tipis, "Apa yang ingin kamu lakukan? Izinkan saya menggunakan analogi, apa yang akan Anda lakukan ketika seekor anjing memamerkan taringnya kepada Anda? Tentu saja itu memukuli anjing itu," kata Aiden Enzo dingin sambil mencubit dagunya. Lagi pula, matanya tiba-tiba cerah. Pada saat ini, Landen Hersa telah benar-benar kehilangan temperamen tenang dan murah hati sebelumnya, dia benar-benar merasa sedang ditatap oleh serigala lapar. Dia secara naluriah ingin mundur, tetapi kakinya seolah-olah dipenuhi timah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ups, sesuatu akan terjadi. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.